Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di rumahnya Bapak Dr. Andes Yusmar Jamaran, salah satu tokoh di Air Tawar Timur, yang mana beliau adalah salah satu dari orang tua kita, generasi pertama yang datang di Air Tawar Timur ini. Marilah kita dengar bersama-sama dari narasumber kita ini tentang sejarah Air Tawar Timur ini. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Oke. Begini Pak, insya Allah kita akan mengadakan acara halal bihalal generasi pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah pada tanggal 10 Agustus di kelurahan kita Air Tawar Timur, khususnya di RW 01. Dari RT 1 sampai dengan RT 6. Yang mana intinya adalah untuk mempertemukan kembali para tokoh-tokoh Air Tawar Timur ini yang sekarang masih hidup dan insya Allah akan berbagi ke kami penerusnya. Bagaimana ceritanya tentang Air Tawar Timur ini awalnya Pak? Tolong berbagi dengan kami bagaimana Bapak sampai tinggal di daerah kita ini awalnya. Silakan Pak. Oke. Semula kampung ini bergabung dengan Air Tawar Barat. Jadi ketua EK-nya dulu adalah Pak Ridwan. Lalu RT di sini adalah Pak Radin. Pelaksana RT-nya adalah Pak almarhum Pak Darwin Munir. Lalu ini adalah Air Tawar Timur bagian dari Kampung Ulak Karang. Oh ya. Dan akan membangun di sini dulu harus meminta izin kepada Kepala Kampung Ulak Karang. Dan diketahui oleh sesepuh Kampung Air Tawar sebelum sewaktu masih bergabung Air Tawar Barat dengan Air Tawar ini. Ini namanya dulu Air Tawar Baru. Oke. Air Tawar Baru. Lalu itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Saya lupa, sekitar 70-an itu masih Air Tawar Baru, barangkali begitu ya, lupa tahunnya. Lama-kelamaan adanya pemekaran, semacam pemekaran kampung atau RW. Ya. Air Tawar Baru ini berpisah dengan Air Tawar Barat. Maka di sini namanya adalah Air Tawar Baru, Air Tawar Timur. Iya, iya. Air Tawar Barat, Air Tawar Baru menjadi Air Tawar Timur. Ya. Maka sehubungan dengan pemekaran Air Tawar Timur berdiri sendiri. Lalu waktu itu masih terjalin semacam kekerabatan, semacam bukan persis, semacam gemah insaf. Gemah insaf itu masih ada, dan waktu itu ada semacam arisan malam yang antara pelopornya antara lain Pak Afni almarhum, Pak Afni Rasad, dan beberapa teman lain diadakan arisan malam untuk menjaga kerukunan. Di semalam ini juga di antaranya memperbincangkan itu di kerukunan, bukan hanya kerukunan dalam arisan itu saja, tapi juga adalah membicarakan juga segi security, artinya ada ronda malam, dan kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dari Auri. Itu yang antara lain tokohnya Bapak Sarjono almarhum. Kita menjaga kampung ini bersama-sama dengan lingkungan Auri. Kita ronda malam, itu dari segi security. Lama-kelamaan kampung ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu gemah insaf itu sudah barang itu tidak bisa dihindari, akan berkembang
Anda bisa bertahan lagi menjadi gemainsah murni. Tidak lagi bisa berkembang menjadi paguyuban. Gemainsah atau paguyuban, dia lama-lama berkembang menjadi gesasah atau patembayan. Nah, sekarang usaha kita adalah dengan ada pemisahan yang sangat tajam antara gemainsah dan gesasah, walaupun itu tidak bisa dihindari dari masyarakat paguyuban akan menjadi masyarakat patembayan. Kan tapi jangan terjadi semacam perbedaan yang sangat tajam. Perbedaan sangat tajam ini lalu barangkali juga tidak bagus untuk perkembangan kampung. Sebab pendiri bangsa ini juga sudah menyatakan bahwa jangankan kampung, kita meniru itu namanya belum pasang, tidak mantap bicara saya. Orang besar, bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Termasuk saya termasuk including masalah yang kecil, masalah kampung. Generasi yang akan datang yang besar juga tidak akan lebih besar, tidak akan menjadi jaya apabila lupa dengan pendiri bangsa ini. Artinya generasi sekarang tidak akan berkembang seperti sekarang tanpa sejarah, tanpa pendiri yang lalu. Bangsa besar juga sudah jelas. Misalnya kata Bung Karno gitu, bangsa besar atau kata pendiri bangsa, founding fathers, bangsa besar kita implementasikan di dalam kampung yang generasi yang besar, kampung yang besar tidak akan menjadi besar apabila melupakan sejarah berdirinya kampung ini. Bangsa yang besar tidak akan menjadi besar tanpa melupakan sejarah pendiri bangsa ini. Menurut Bapak, siapa kira-kira tokoh air tawar timur ini yang masih Bapak ingat? Mulai dari siapa gitu, Pak? Nggak apa-apa, disebutin aja, Pak. Oh iya. Tentu banyak. Antara lain. Antara lain Pak Sarjono, almarhum. Pak Sarjono dari Yauri. Fahmi Rashad, Pak Z almarhum. Pak Hafni. Yang meninggal dan yang masih hidup ini ya? Oh ya, Pak Hafni. Pak Mas Rizain. Pak Hafni mantan ketua RW kita. Pak Mas Rizain. Pak Rifai Istamundo. Oh iya, Pak Rifai Istamundo. Julius Emran. Oh iya, Julius Emran. Pak Idrus. Habja. Terus Pak Jaksa. Oh iya, Pak Jaksa. Itu Pak Jaksa siapa nama aslinya itu? Aslinya. Ingat, Pak Nafi. Pak Nafi, benar. Iya. Ayah Bakri, Om. Ayah Bakri, Ayah Bakri. Bakri Durani ya. Ya, Bakri itu orang gelombang pertama itu. Iya, Pak Nur. Pak Nur. Pak Abdul Ghaffar. Pak Ismail. Itu gelombang kedua. Oke. Jadi dengan orang tua generasi pertama kita ini awalnya Kelurahan Air Tawar Timur ini membangunnya. Begitulah kira-kira. Oh ya. Jadi dulu memang kampung ini sangat tertib. Ya, sejama dengan Gemainsah tadi, corak Gemainsah itu bikin pondok kita patuh pada aturan permainan, aturan pemerintah. Kita minta izin ke RT, ke Pak Radin, Ketua Keamanan, dan sampai ke Pak Residen Munaf, waktu itu Kepala Kampung Mulakarang. Kita masih bergabung dengan Kampung Mulakarang. Apa pesan-pesan Om mengenai acara halal bihalal yang insya Allah akan kita adakan pada tanggal 10 Agustus besok ini, Om, 10 Agustus tahun 2013.
di kelurahan kita ini, Om? Pesannya tentu ini pesannya adalah tentu masyarakat kita ini ke depan akan makin rukun. Jadi tidak ada penunjulan masing-masing. Penunjulan maksudnya ini generasi pertama, ini generasi kedua dan ketiga. Ya. Tidak ada penjualan itu. Mari kita bekerja sama dengan antar generasi. Ya, artinya apa namanya, diversity and unity in diversity. Jadi walaupun berbeda-beda kita bersatu dan kita bersatu untuk bersatu di dalam perbedaan. Oke. Ini yang pokok adalah persatuan. Yeah. Tanpa persatuan, apa masyarakat ini dalam banyak hal akan tidak bagus dalam segi keamanan, dan lain-lain. Dan mari kita bersatu. Kampung ini akan berkembang terus dengan seiringnya perkembangan zaman. Tanpa persatuan, kampung kita ini ya tidak bagus lah gitu ya. Ya, ya, ya. Sesuai dengan ajaran kita yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hubungan silaturahmi ini insya Allah akan kita jaga dengan baik, walaupun ada perbedaan. Dengan perbedaan inilah hendaknya kita dijadikan insan yang waspada, berbaik sangka kepada siapapun, walaupun perbedaan-perbedaan ini yang jelas selalu ada, tetap membuatkan kita untuk bersatu untuk membangun kelurahan Air Tawar Timur ini. Oke, ada pesan yang lain, Pak? Selain dari itu, kepada anak-anak cucu-cucu yang nantinya akan berada di sini, tonggak estafet ini mungkin ada pesan mungkin, Pak? Oh ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan ada semacam apa namanya pemisahan yang tajam antara satu generasi dan generasi berikutnya. Tapi apa namanya, saling belajar. Yang muda juga harus belajar kepada yang tua, dan yang tua juga harus terbuka bahwa yang tua juga ada juga proses belajar. Orang tua juga, yang tua juga harus belajar juga pada yang muda. Jadi bukan hanya yang muda aja belajar sama yang tua, yang tua juga harus belajar. Itu yang disebut dengan konsep lifelong education. Jadi belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Jadi masing-masing sama-sama. Hidup ini pada dasarnya kita bisa berpikir, manusia bisa berpikir sampai hayat, sampai malaikat maut datang. Itu adalah hidup itu sebenarnya salah satunya adalah semacam proses belajar. Sebenarnya orang itu sadar, orang itu saat masih sadar, hidup ini adalah semacam proses learning proses. Jadi saling belajar, saling menjaga, saling mengisi, and so on. Oke, Pak Yusmar Jamaran, terima kasih atas kesan dan pesan. Terima kasih atas penjabaran tentang sejarah Air Tawar Timur ini, mulai dari nama, kemudian tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kami penerus dari pembangunan yang ada di kampung kita ini. Terima kasih, Pak. Enggak, ya. Tokohnya memang masih banyak, cuman mungkin kesempatan tidak bisa disebutkan satu persatu. Misalnya ada lagi Pak Amr Nasution, ya, Pondon, Pak Yasir, Pak Mayor, Pak Mayor dan lain-lain. Pokoknya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Jadi itu jangan aja tokoh-tokoh yang teringat sekarang, tengok saja yang tokoh yang saja representatif untuk mewakili yang banyak.
Oke, Pak. Lalu yang lain, oleh karena ini bulan puasa, yang kedua saya sekarang sudah berumur 72 tahun 3 bulan, dan kemungkinan ada pembicaraan ini, sambutan saya ini yang direkam ini tidak bagus, ini lumrah, karena makin kita berumur, kadang-kadang kepikunan itu dia datang sendiri. Jadi, seandainya ada hal yang tidak bagus, anggap saja ini orang tua sudah diambang kepikunan. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tidak pas sehubungan dengan sudah memasuki usia yang ke 73 tadi, 72 tahun 3 bulan. Oke Pak. Kami pun sebagai anak juga minta maaf kalau seandainya ada kesalahan kami sebagai anak kepada orang tua. Insya Allah dengan adanya komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak, insya Allah silaturahmi kita ini tetap terjaga dengan baik. Terima kasih Pak. Terakhir, ya Pak. Saya berharap mudah-mudahan acara ini bukan hanya agak sering lah, walaupun tidak sering benar. Artinya terus menerus lah. Artinya ada semacam acara berkala. Iya Pak. Ya. Makin sering kita bertemu, makin kita ingat nostalgia, makin akrab kita. Makin banyak kesempatan bersilaturahmi, makin banyak kesempatan untuk memajukan kampung, makin banyak kesempatan untuk saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.